Life could be a dream, life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Renarti Dewi Lestari, dengan nomor induk mahasiswa 1903363, mahasiswa Pendidikan Sejarah 2019 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang absolutisme kaum aristokrat pada masa Revolusi Prancis. Materi pembahasan kali ini memang cukup menarik untuk kita kaji bersama, di mana istilah kaum aristokrat ini sangat terkenal pada masa Revolusi Prancis, di mana Revolusi Prancis itu sendiri merupakan masa dalam sejarah Prancis yang dimulai pada tahun 1789. Para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Prancis dan memaksa gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi. Absolutisme dalam teori politik adalah rezim yang berkuasa mutlak. Dalam pengertian tersebut, orang dituntut untuk setia dengan seorang penguasa atau kelas yang berkuasa tanpa mempersoalkannya. Dalam masyarakat Eropa pada era modern, aristokrasi telah disamakan dengan kebangsawanan, sebuah kelas spesifik yang berkembang pada abad pertengahan. Tetapi istilah aristokrasi terkadang juga diterapkan pada kalangan elit lainnya dan dipakai sebagai istilah yang lebih generik dalam rujukan kepada masyarakat non-Eropa atau lebih terdahulu. Sebelumnya, pada masyarakat Eropa, pembagian pada masyarakat lebih dikenal dengan kaum aristokrat atau kaum borjuis sebagai kaum yang menduduki tingkat tertinggi dan kaum proletar sebagai kaum yang menduduki tingkat rendah dalam sosial masyarakat. Teori pembagian masyarakat ini muncul seiring dengan munculnya teori Marxisme oleh Karl Marx, seorang filsuf revolusioner asal Jerman. Dalam pelaksanaannya, kaum aristokrat memiliki hak-hak istimewa dalam masyarakat. Beberapa contoh hak-hak istimewa yang mereka miliki adalah terbebas dari berbagai pajak, hak memungut pajak dari rakyat, hak berburu di kebun rakyat, dan masih banyak lagi. Hak istimewa ini tentu menguntungkan kaum aristokrat, sehingga mereka yang masuk ke dalam kelas ini memiliki kehidupan yang mewah, nyaman, dan serba berkecukupan. Hal ini berbanding terbalik pada kaum proletar yang tertindas dan tertekan karena biaya pajak yang tinggi seiring dengan keikutsertaan Prancis dalam Revolusi Amerika pada tahun 1778 dan Perang 7 tahun yang sebelumnya diikuti oleh Prancis. Penderitaan demi penderitaan ditanggung oleh masyarakat bawah yang kemudian memicu terjadinya Revolusi Prancis. Pada masa Revolusi Prancis yang berlangsung selama 10 tahun lamanya, tentunya kaum aristokrat Prancis terkenal sekali dengan patokan keluarga kerajaan sebagai panutan dalam berpakaian. Salah satu yang mencolok pada saat itu adalah sang ratu, Marie Antoinette. Karena pengaruh ratu yang terkenal dengan gaya berpakaiannya yang glamor dan serba mahal, sang ratu tidaklah ideal untuk menjadi role model di masa krisis pada saat itu. Ketika masyarakat umum menderita karena keterlibatan Prancis dalam berbagai macam perang dan pajak yang tinggi, ia melihat gaya hidup aristokrat Prancis yang menjadi semakin mahal dan glamor. Tentu saja menurut amarah masyarakat yang sedang terpuruk karena keadaan negara dan sistem pemerintahan yang rusak. Seperti yang sudah dijelaskan, sejak pemerintahan raja sebelumnya hingga puncaknya pada masa Raja Louis ke-16, Prancis mengalami keterpurukan, khususnya secara finansial. Walaupun mengetahui keadaan negara, kaum aristokrat rasanya tidak begitu memedulikan keluhan rakyat. Malah dalam catatan sejarah, kaum aristokrat sering mengadakan pesta besar-besaran hampir setiap malam dengan biaya yang mahal. Pesta-pesta tersebut diadakan tanpa alasan tertentu, tujuannya hanya untuk hiburan kaum aristokrat semata. Tidak hanya pesta, bahkan pakaian dan gaya hidup para kaum aristokrat menjadi lebih mewah, mahal, dan tentunya lebih glamor. Seiring berjalannya waktu, padahal di waktu yang bersamaan, finansial Prancis mengalami krisis, sedangkan rakyat pada umumnya sangat terpuruk karena pajak yang sangat tinggi. Melihat keacuhan kaum aristokrat, terutama keluarga kerajaan sebagai pemimpin negara,
membuat rakyat Prancis memberontak dan mulai mempertanyakan apakah mereka betul-betul membutuhkan seorang raja. Meskipun secara teori pemerintahan Raja Louis ke-16 ini berbentuk monarki absolut, tetapi dalam praktiknya ia sering ragu-ragu dan akan mundur jika menghadapi oposisi yang kuat. Louis ke-16 memang berusaha mengurangi pengeluaran pemerintah, tetapi lawannya di parlemen berhasil menggagalkannya untuk memperlakukan reformasi yang lebih luas. Penentang kebijakan Louis semakin banyak dan berupaya menjatuhkan kerajaan dengan berbagai cara. Misalnya dengan membagikan pamflet yang melaporkan informasi palsu dan dilebih-lebihkan untuk mengkritik pemerintah dan aparatnya, yang semakin memperkuat opini publik dalam melawan monarki. Akhirnya rakyat melakukan demonstrasi di seluruh kota, menyerukan penderitaannya dan rasa lapar mereka kepada pemerintah, terutama pada keluarga kerajaan. Proses terjadinya revolusi Prancis itu sendiri dimulai dari masa Dewan Konstituante, masa legislatif, masa konvensi nasional, masa direktori, dan tumbangnya revolusi Prancis. Pada tahun 1793, rakyat mengepung istana Versailles ketika kaum aristokrat sedang berkumpul dan berpesta. Semua orang yang berada di dalam istana tanpa pengecualian dikumpulkan lalu dibawa ke tengah kota untuk dieksekusi mati menggunakan alat gilotin, sebuah alat yang dirancang khusus oleh Joseph Ignace Guillotin untuk mengeksekusi mati seseorang. Ratusan kaum aristokrat dieksekusi mati menggunakan gilotin, dan salah satu dari korban eksekusi mati tersebut adalah Raja Louis ke-16 dan istrinya Marie Antoinette. Raja Louis ke-16 ini beserta keluarganya pun menjadi keluarga raja yang terkenal sepanjang sejarah karena menjadi pemimpin yang dieksekusi mati oleh rakyatnya sendiri. Dalam hal ini, revolusi telah meruntuhkan sistem politik yang absolutisme. Walaupun peristiwa ini telah terjadi sekitar 3 abad yang lalu, namun revolusi Prancis menjadi sebuah peristiwa penting yang masih membekas di hati rakyat Prancis, serta sejarah umat manusia. Dampak dari revolusi Prancis pun masih terasa hingga saat ini. Selain itu, dampak revolusi Prancis ialah memperkenalkan ide-ide demokrasi dan perlawanan terhadap monarki absolut di seluruh dunia. Demikian materi mengenai absolutisme kaum aristokrat pada masa revolusi Prancis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.